Jadi hijab saya khusus anak kuliah. Oke, anak kuliahnya gimana? Aktifkah atau apa misalnya? Kalau kuliah lebih sangat aktif sih. Aktif ya. Oke, kalau mau kuliah, apa masalah mau kuliah? Misalnya cewek-cewek kuliah, masalahnya apa? Dari dirinya, bukan kuliahnya ya? Tidak mau ribet, apa lagi? Update warna. Simple, terus panas, biasanya panas ya? Panas, panas, apa lagi? Warna keren, kayak modis, betul? Update dan sebagainya. Yang sesuai yang update saat ini. Oke, keren. Nah, Mbak ciptakan produk itu. Hah? Harus memilih. Iya, kalau mau bangun bisnis ya. Tapi kalau mau selling, is okay, no problem, general. Contoh ini, pernah lihat nggak kenapa Zoya sama Eljata itu satu saudara? Lihat marketnya. Iya, spesifik. Ya, gimana? Coba ya, Dio. Pengen meraup semua gitu. Nah, itu yang kesalahan. Bukan kesalahan ya. Menurut Seth Godin mengatakan bahwa apa namanya, you cannot buy, you cannot sell everyone. Maka kita bingung. Apa jadi perharga, teman-teman? Kalau mau milih is okay, nggak apa-apa. Ya gimana? Mau nanya tentang ini lagi mas coachnya. Oh iya boleh. Ya, sorry ya, melenceng. Ya is okay. Itu konversi kan, berarti kan cuma nyari duit doang, bukan nyari Ya no sales. belum jualan, no sales kan, berarti bakal duit dong itu jatuhnya kan. Iya. Nyarinya setelah ada building list gitu. Iya. Ini CPL, cost per lead ya. Ya jadi jualannya gimana mas? Oh, retargeting, nanti saya tunjukin. Kita gitu. Ah. Oke, siap. Di yang kuning, Apa? yang kuning, selling yang kuning. Saya bangun bisnis. Contoh tadi ingat yang ring. Nah, ketika saya tadi ya udah bangun, ada yang nonton, baru rilis iklan kedua, retargeting. Aha, telah hadir di Bapak Ibu, jangan khawatir, zaman sudah berubah. Jangan hilangkan kesenangan Anda, anak Anda nonton YouTube. Sekarang sudah ada solusinya. Ring gadget akan membantu putra putri Anda. Sudah bahasa biasa. Paham teman-teman? Dan selling warna kuning. Anda ciptakan yang merah, jual yang warna kuning. Itu Anda bangun bis. Tapi kalau Anda langsung hit and run, langsung aja hajar. Kebiasaan tidak nonton. Iya itu ya. Tapi teman-teman harus tulis CPL. Kalau di teknis CPR, CPP, CPL. Cost per lead, cost per purchase, atau cost per result. Berarti kontennya dipisah. Ya, kontennya pisah. Kontennya pisah. Merah, kuning, hijau itu beda-beda. Beda-beda. Nah, ini contoh ketika saya jualan, saya bangun bisnis ini. Ini saya bangun bisnis, bukan jualan, ya. Bukan hanya jualan, saya bangun bisnis ya. Oke, sampai sini kebayang? Siap. Kebayang teman-teman? Oh ya, gimana Pak? Kasus iklan ini per bulannya berapa akan ditampilkan atau setiap Oh, setiap waktu. sejalan gitu? Iya, hari ini saya iklannya kita ya, budgetnya. Budget hari ini. Hari ini budget saya untuk iklan ini. Oh, si Bimo mas, 1 juta. Bisa per hari maksudnya? Iya berani. Saya di iklan 30 jutaan rata-rata. Sehari, udah sehari. Tapi kalau lagi ini yang saya skill up, kayak dapat 1,5 miliar, saya skill up 5 juta sehari. Kalau udah dapat winning ya, nah gimana caranya ya gitu mas. Gitu, ya. Nah ini contoh, ini ya kita gitu ya. Nah ini shooting. Nah tadi berapa teman-teman? Berapa? 1,3 ya? Oh, berapa? Nah, nambah lagi. Yang merah ya, yang merah. Nah ini nambah nih. Nah 16, 31, 16, 14.
marketing? Lanjut ya. Oh ya, gimana? Ya, Bapak dulu. Digital marketing CPA 5.000 itu artinya apa? Yang mana? Digital marketing CPA 5.000. Oh ini cost per lead. Nanti kawan-kawan belajar Facebook Ads ya. Jadi kalau teman-teman nggak boncos, nggak rugi, ada hitung-hitungannya. Namanya cost per lead. Cost per lead itu berapa saya harus bayar ke Facebook untuk dapat satu customer. Nah saya menandakan ke Facebook. Facebook tolong iklan saya matikan kalau CPL saya sudah 5.000. Nah contoh teman bisa lihat CPL saya berapa cost per leadnya? Berapa? 3.000. Berarti saya profit. Kalau iklan saya CPL-nya di atas 5.000, saya boncos. Apa yang terjadi? Saya sudah materi iklan. Nanti kita akan belajar itu. Itu 2 hari teman. Detail, nggak bisa saya jelasin di sini ya, detail banget ya. Namanya cost per lead. Kalau teman jualan namanya cost per purchase. Jadi, oke saya tunjukin ya, namanya cost per purchase. Oke, nah, ini kalau jualan, ini contoh jualan ya. Oke, ini jualan. Oke, ini yang jualan. Nanti kapan-kapan kita belajar detailnya. Jadi, nah ini nih cost per purchase. Nah, saya mau spend 3 juta, saya dapat 48 juta. Nah, ini contoh. Nah, ya. Nah, itu namanya cost. Mau spend 3 juta, saya dapat 48. Itu namanya cost per purchase. Nah, ini cost per purchase-nya 27.000. Itu harus di bawah profit. Profit saya satu produk 50.000. Nanti kapan-kapan kita belajar ya. Itu detail banget, harus jelasin menu dari awal baru ketemu seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita kenal lagi. 134 jadi berapa? Oh, selesai. Oke, kita tunggu yuk. Oke. Lanjut ya, merah. Oke, merah itu kontennya seperti itu. Nge-track, ambil customer, buat mereka calon. Ya, tunneling. Calon ya. Nah, selanjutnya adalah ketika mereka sudah tahu dan sebagainya, maka selanjutnya adalah selling. Oke. Rumus selling adalah oke, yang merah ya. Tadi merah tadi apa teman-teman? Menciptakan permintaan ya. Oke, menciptakan permintaan. Nah, gimana caranya? Iklan problem yang dia tadi nggak tahu jadi tahu gitu ya. Yang tadinya dia intinya adalah bikin dia deg-degan. Oke, misalnya Anda jualan skincare, kasih tahu bahayanya jerawat, bahayanya dan sebagainya. Kalau misalnya Anda jualan hijab, oh panasnya luar biasa kalau misalnya pakai hijab yang salah. Misalnya kitchen set, oh itu kalau misalnya jelek itu dikatain tetangga. Mau? Pokoknya intinya adalah teman-teman ciptakan dia punya masalah, ceritakan bahwa masalah itu berat banget. Intinya adalah bikin dia deg-degan ya, deg-degan. Kan banyak orang manusia ini nggak tahu dia punya masalah itu berat banget. Betul juga teman-teman, di luar sana tuh jerawat, ada orang yang jerawat itu bukan masalah, betul? Tetapi ketika dia sadar itu jadi masalah, betul? Wah, gara-gara jerawat saya susah nih dapat cewek cantik misal. Nah, begitu ya. Jadi marketing tujuannya itu. Nah, lalu ketika Anda ingin men-switch ke selling, men-switch ya, maka setelah marketing menciptakan permintaan, selling tujuannya apa? Tujuannya apa? Yes, closing, betul. Closing. Nah, jadi kalau teman-teman yang hit and run, closing. Nah, bagaimana Mas men-switch marketing ke selling? Kata kuncinya adalah trust. Ya, boleh catat. Jangan lupa ya. Teman-teman, kalau Anda ingin membuat orang membeli produk Anda, marketing berhasil selain menciptakan permintaan adalah trust. Kalau orang nggak percaya sama Anda, nggak percaya sama produk Anda, maka mereka nggak beli. Gimana cara menciptakan trust? Buat persepsi. Contoh ya. Kalau ada contoh gini ya, bagaimana menciptakan persepsi? Ya? Contoh, misal gini, saya punya
bisnis ayam goreng ya katakanlah ya. Saya Instagram gitu ya. Kemudian saya taruhlah foto-foto ayam goreng, keren banget. Jadi foto produk. Ya. Pokoknya orang lihat itu lapar mata. Yang tadinya lihat itu lapar gitu ya, lapar mata pokoknya. Itu ayam goreng itu ada apa? Ada asapnya, kayak apa warnanya, warna coklat ya. Kemudian wah pokoknya gambar produk aja. Tetapi nggak ada testimoni. Teman-teman percaya nggak? Tapi keren Pak produknya, bikin lapar mata Pak. Tapi nggak ada testimoni. Bapak mau beli nggak? Ragu. Ragu. Ciptakan. Anda harus bikin dia trust. Salah satunya yang tadi ya, iklan, endorse, social proof. Oke, paham ya? Kalau Anda nggak bikin trust, dia nggak beli. Oke. Nah, sekarang Pak, Mas, dia sudah trust. Sekarang selanjutnya, tugas selanjutnya adalah bikin dia selling, berubah. Ya, jadinya dia punya hasrat, dia tinggal satu langkah lagi, dia mau klik tombol, tapi dia masih bingung. Nah, tugas Anda adalah selling. Selling itu ada 3. Selling itu ada 3 ya. Caranya Mas gimana? Yaitu scarcity. Scarcity itu adalah keterbatasan jumlah. Oke. Yang kedua adalah urgensi, keterbatasan waktu. Yang terakhir adalah greedy, serakah. Nah, ya, ini kata kuncinya ya, trust, harus penuh trust. Nah, inilah teman-teman yang membuat orang beli 3. Jadi kalau Anda ingin hit and run langsung scarcity, urgency, greedy. Oke, mau saya jelasin satu-satu? Boleh ya? Oke. Apa itu Mas scarcity? Scarcity adalah menciptakan keterbatasan jumlah. Oke ya, contoh. Oke teman-teman, hari ini teman-teman udah berapa hari ini yang datang ya? Laras? Ada 50 lah ya? 50, oke. Saya mau kasih privat. Ini gratis, free ya. Privatnya 5 juta lah sekitar ya. Itu di hotel, free, gratis untuk 10 orang. Siapa cepat? Siapa yang mau? Oke, paham teman-teman scarcity? Bercinta. Paham? Nah, itu saya. Anda nggak bisa jual. Probabilitasnya berapa Mas? 80-20. 80-20. 80 itu customer Anda yang nggak beli, 20 itu beli. 20% itu normal. Kalau Anda di bawah 20% berarti marketing Anda jelek. Kalau di atas 20% marketing Anda bagus, keren. Kalau Anda punya customer 1000, oke, customer ya, yang merah. Kalau 20 beli, misalnya katakan ada 100 orang di merah, 20 yang beli itu normal, Kalau di bawah 20 berarti marketingnya jelek. Kalau misalnya di atas 20 berarti marketing Anda bagus. Paham teman-teman? Ciptakan scarcity, keterbatasan jumlah. Pernah nggak ditawarin, Pak ini sebenarnya ini Pak, tapi tinggal hari ini Pak tinggal 1 Pak. Pernah digituin? Ya, hari ini, besok ada. Apakah dia bohong? Tidak, karena dia tidak menyebutkan itu nggak bohong teman. Pak ini hanya hari ini loh Pak, cuma tinggal 1 ini. Titik. Nah tiba-tiba besok dijual lagi. Apakah dia bohong? Tidak. Dia tidak menyebutkan yang bohong tuh kayak gini, Pak ini hari ini loh, besok nggak ada lagi. Tiba-tiba dia jualan besok, itu bohong. Tapi kalau dia tidak menyebutkan itu tidak bohong. Persepsi. Paham ya? Ya. Oke, contoh lagi. Mau saya kasih contoh? Silakan. Nah, ya, contoh ya. Pokoknya kita seru ya penutupan ini ya. Contoh. Oke, katakanlah ada gudang ya, saya berkunjung ke gudang saya gitu ya. Kemudian saya jualan skincare, jadi banyak gudang ya. Kemudian staff saya itu pada ngelak tuh apa ya?
packing ya, packing crack dan sebagainya ya. Kemudian ada yang nulisin pokoknya ya banyak lah, ribuh gitu ya. Lalu saya ada satu gitu ya di Instagram. Saya langsung saya tulis alhamdulillah ya, mohon doanya. Titik. Alhamdulillah ya, mohon doanya. Pertanyaan teman-teman, persepsi teman-teman apa? Nggak laku atau laku? Laku. Kalau itu nggak laku, apakah saya berbohong? Tidak. Padahal itu cuma ya. Tahu. Apakah saya berbohong? Tidak. Paham cara bikin persepsi? Iya. Apakah saya tidak? Saya tidak menyebutkan laku. Alhamdulillah ya, mohon doanya. Titik. Yang bohong itu gini. Alhamdulillah ya, laris banget. Padahal nggak laris kan? Itu berbohong, langsung. Tapi kok alhamdulillah ya, mohon doanya. Titik. Apakah saya berbohong? Tidak. Anda yang persepsikan itu. Paham teman-teman? Nah, itu main persepsi. Sama, jualan kayak gitu. Oke, satu lagi. Mau saya kasih contoh? Biar teman-teman pulang ini yang punya offline, saya kasih bocoran. Nah, nanti ini saya kasih yang bocor, yang offline ya. Misalnya teman-teman jualan apa? Minuman ya. Ini saya kasih bocorannya. Nanti di kasir, kalau teman-teman ingin mempersepsikan bahwa ini laris kayak gini ya. Nanti rak itu kan 10 ya. Itu 10 botol ya. Nanti teman-teman jangan isi 10, isi 3 aja. Biarin 7 kosong. Persepsi orang laris nggak? Laris. Apakah dia bohong? Tidak. Tidak. Ketika dia ngambil, isi satu lagi. Pokoknya 7 sengaja dikosongin. Paham? Paham? Oke, yuk plus untuk kita semua ya. Nah, nanti jualan kayak gini. Itu bola persepsi. Kenapa Mas? Biar orang Coba kalau misalnya saya bilang 10, bertindak ke orang. Masih banyak nanti aja. Paham? Nanti masih banyak berarti aja. Enggak, orang yang bertindak. Kalau Anda ingin membuat orang bertindak itu apa Mas? Selling, closing. Selling itu closing itu bertindak ya. Buatlah persepsi jumlah. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, keterbatasan waktu. Nah, buatlah persepsi keterbatasan waktu. Pernah Pak hanya hari ini loh Pak. Pak hanya jam ini loh Pak. Pak hanya 12 jam pertama. Itulah kenapa di Shopee yang 12 itu paling besar kan? Karena dia keterbatasan waktu. Pak, promo minggu ini, promo hanya 12 jam, keterbatasan waktu. Tapi kalau Anda diskonnya berapa lama? Seumur hidup. Orang beli enggak. Tapi diskon hanya hari ini. Ditambah scarcity lagi, hanya 10 cepat. Double tuh kata. Paham? Lanjut, terakhir, greedy, serakah. Ingat pelajaran pertama ya, manusia itu serakah, dia egois. Nah, kita target, Pak, beli 1 dapat 1, itu serakah. Diskon, beli 2 dapat 1, promo, itu serakah. Apalagi kalau bisa beli 3. Pak, ini spesial banget Pak, kalau Bapak beli hari ini, oke. Bapak dapat diskon 50%. Saya target serakahnya. Oke. Tapi hanya 5 orang aja Pak. Dan sekarang tinggal 2 lagi. Jumlah. Tapi hanya hari ini Pak. 3. Apa jadi dalam saya? Paham teman-teman? Paham. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ada pesan atau bingung? Oke, coba Pak. Kalau di iklan pertama kan kita marketing. Itu mengukurnya untuk nanti iklan yang kedua selling apa? Oh iya, kalau di Facebook itu namanya custom audience Pak. Jadi audience itu dikumpulkan dalam satu custom. Ini contoh ya Pak ya, saya lihat ya. Nanti kamu mau coba belajar ya teman. Nah ini namanya ada menu custom audience. Nah ini audiences. Jadi di contoh ini saya mendalami Facebook dan Instagram ya. Ketika saya jual produk, saya tergantung warna apa yang saya mau pakai. Bisa merah, berarti saya audience. Contoh Pak, ini ya. Ini saya baru sekarang jualan, namanya double choice. Ini saya buat custom audience. Ini orang-orang yang tertarik. Orang-orang yang tertarik ada 1.400 orang.
Oke, itu yang warna merah. Lalu saya iklan retargeting, itu warna kuning. Lalu saya iklankan retargeting. Nah ini iklannya. Oke, nah ini ya. Ini kebetulan baru aja tadi malam. Nanti mau di benar dulu. Nah ini ya. Nah teman bisa lihat saya konversi no boncos. Oke. Ada. Nah ini kebetulan ini ada 2 yang beli. Nah ini ada 2 yang beli dari iklan ini baru banget ya. Nah ini dari mana mas iklan retargeting ini pak? Jadi orang yang ngeklik saya rekam, orang yang nonton saya rekam. Contoh, saya kasih contoh ya. Mau saya kasih contoh maksudnya gimana? Contoh ya. Pernah nggak teman pergi ke Shopee cari katakanlah jadi baju atau cari sepatu? Pernah? Nah, kemudian anda nggak beli, anda close aja gitu ya. Lalu anda pergi ke Facebook atau ke Instagram, tiba-tiba ada iklan Shopee yang sepatu tadi dikejar. Nah itu pak, itu yang saya buat. Jadi saya kejar. Dan ketika kita beli iklannya hilang. Benar gitu? Nah itu yang kita buat sistemnya pak. Nah nanti kamu detail mau pak belajar itu ya. Nah ini jadi dikejar. Ketika dia check out beli, di track kan, oh dia pembeli, iklannya hilang. Nah itu pak. Ya, jadi iklannya menghilang gitu ya, mentarget orang. Cari mangsa lain. Ya, nah itu iklan bisa disetting pak, iklan warna merah, iklan warna kuning, warna hijau. Nah hijau nanti misal bapak beli sepatu, dijual kaos kakinya, dijual sudah kaos kaki, misalnya sepatu yang lain cross selling dan sebagainya itu pak. Oke ya lanjut. Oke, nah oke ada pertanyaan untuk selling? Oke ya, jadi teman-teman ya gimana? Targeting itu bisa otomatis nggak? Oh iya otomatis pak Debat. Mesti kita kumpulin. Oh enggak capek pak, ya otomatis semuanya. Ini bisa otomatis. Jadi contoh seperti WA ya, ini WA saya otomatis semua, otomatis ya. Tapi ya paling manual ya kalau saya tanya itu manual pak. Mau dari fitur Facebook sendiri atau? Iya dari fitur Facebooknya. Misalnya bapak mau merekam orang yang nonton, itu bisa tuh merekam. Nanti Facebook bisa merekam berapa yang nonton. Ini contohnya saya lihatin. Nah misalnya yang nonton ya. Nah ini misalnya yang nonton berapa detik bisa. Ya contoh, ini misalnya contoh berapa detik nih yang nonton. 3 detik, 10 detik. Atau misalnya follower sendiri, follower Instagram bisa pak. Nah Instagram account bisa. Target Instagram kita sendiri, follower kita sendiri. Yang warna kuning bisa, misalnya promo ini enggak yang warna kuning kontennya adalah 3. Oke, scarcity, urgency, greedy. Scarcity, urgency, greedy. Jadi misalnya mas saya mau ngiklanin ke follower saya sendiri kuning, mas saya mau ngiklanin follower sendiri mau jualan kuning, di 1 dapat 1, siapa cepat dia dapat hanya hari ini. Oke ya, sip. Oke, ada lagi teman-teman? Oke ya, cukup. Nah selanjutnya, oke. Nah jadi teman-teman, kalau teman ingin sukses, maka teman-teman harus ada trust. Oke, jadi harus ada trust. Kalau nggak ada trust, mereka nggak beli ya. Oke, sip. Lanjut. Nah yang terakhir adalah branding. Nah ini branding, ini jangka panjang. Apa tujuan branding? Apa tuh makanannya, minumannya apa? Oke. Gantinya ngopi apa? Apa yang terpikiran? Pokoknya makanan apa saja. Kalau ngantuk itu aduh beli kopi kok di Indomaret misalnya. Kalau nak bawa oleh-oleh pempek ke situ Bella. That's branding. Pertanyaan adalah apa tujuan branding? Kenapa? Image, apa lagi? Loyalitas. Yes, betul. Menciptakan loyalis. Menciptakan loyal. Ya, kita tulis menciptakan loyalis. Nah, apa tujuan menciptakan loyalis? Apa teman-teman? Yes, betul. Repeat order. Nah, jadi kalau
Kalau Anda ingin bisnis jangka panjang, customer yang sudah beli, maka saja tugas Anda menciptakan loyalitas. Nah, itulah yang saya katakan, Anda harus jadi positioning. Contoh, hijab untuk anak kuliahan. Maka ketika ada anak-anak baru, wah saya jadi biar enggak panas, dia akan ingat produk Anda. Ada anak baru lagi yang mau kuliah, oh itu aja di situ, soalnya memang khusus untuk anak kuliah. Dan seterusnya bisnis Anda jangka panjang, Anda raja di sana. Anda nggak hit and run lagi, nggak capek lagi, paham? Anda raja di sana. Anda nggak jadi raja sendiri di situ. Iya. Contoh, ya, saya pagar. Nah ini saya baru, ya ini serius ya, ini baru beli rumah, ini serius ya. Ini pagar, dan pagar itu memang istri saya pilih, dan itu memang namanya Palembang Mewah. Jadi saya tanya-tanya ke satu orang, teman-teman, pagar mewah. Jadi dia udah dapat branding. Kalau mau pagar mewah di sana, nah, saya belajar di situ. Oh, berarti dia raja di sana. Dia udah raja di sana. Nah, branding tujuannya adalah menciptakan loyalis, yaitu repeat order. Repeat order, Anda jadi raja. Bisnis Anda jangka panjang. Kalau Anda ingin bisnis, tapi kalau hit and run cukup yang kuning. Scarcity urgency greedy, scarcity urgency greedy. Beli satu dapat dua. Oh pokoknya scarcity urgency selesai. Kalau ada produk lagi scarcity urgency, produk lagi scarcity urgency greedy, produk lagi scarcity urgency selesai. Ya teman-teman yang main jangan. Tapi kalau main bisnis kayak gini caranya. Mulai dari marketing, selling, dan branding. Nah lanjut. Branding adalah menciptakan loyalis. Yang kedua adalah repeat order. Oke, saya mau tanya. Pengen tahu nggak teman-teman yang loyalis itu gimana? Mau saya tunjukkan nggak gimana bentuk loyalis? Oh ya, oke. Teman-teman siapa yang berani ngatain Persib di depan Viking? Iya, kita pasti diamuk kan? Pertanyaan adalah Viking itu dibayar nggak? Itu loyalis. Kalau Anda bisa menciptakan loyalis itu, fan sejati dia akan di depan. Ingat aja supporter bola, nggak ada yang berani kan? Kalau produk kita diapa-apain, lihat MS Glow, oh di depan mereka, bener kan? Itu loyalis. Biar apa repeat order? Repeat order. Kalau bisa kita punya loyalis juga Anda jangka panjang. Nah sekarang pertanyaannya lah, bagaimana menciptakan loyalis? Ada yang tahu? Branding. Ya branding itu ini kan sistemnya. Caranya gimana? Saya kasih baju satu. Promosi semua bisa. Kualitas bisa, marketing, jualan. Satu kata. Layanan salah satunya. Garansi. Harga bukan, selling. Garansi. Cara jualan, selling. Satu kunci adalah cinta. Cinta. Gak ada yang bisa mengalahkan cinta. Saya nggak tahu kenapa saya biar dia marah tetap aja saya cinta. Pernah kayak gitu? Saya nggak tahu kenapa saya melakukan hal ini karena cinta. Kalau Anda menciptakan cinta di customer Anda, bukan cinta orangnya ya, bahaya itu ya. Produk atau personal branding atau corporate branding Anda menciptakan cinta ke customer Anda, dia jadi loyalis. Satu hati. Itulah kenapa motor keluarga Honda, motor anak-anak muda siapa? Yamaha. Kawasaki. Kalau pengen ngebut mobil sport apa? Ferrari. Kalau mau style, Mercy, Lamborghini. Setiap mobil punya marketnya masing-masing. Dia raja di satu kategori. Honda Jazz, siapa yang pakai? Honda Jazz. Honda Jazz, anak muda kan? Avanza siapa yang pakai?
Keluarga. Satu produk satu merek, harga ikan lihat iklannya. Coba bayangkan keluarga pakai Honda Jazz, bingung gitu. Siapa bayangin? Ingat, nah sama dengan misalnya Mbak jadi ya jualan apa produk untuk kuliah, maka konten iklannya tentang anak kuliahan, panasnya kuliahan, pokoknya intinya kuliahan. Maka Mbak jadi raja, produk Mbak jadi kuliah universitas banyak kan? PGRI apa itu? Banyak kan di Palembang? Mbak jadi raja di sana, Pak. Sudah. Di mana aku baca, misalnya mau lihat di mana aku nyari kerudung yang dingin ya di Palembang ini? Ting. Ya langsung Mbak jadi raja. Tapi kan perharga kan? Mau jadi raja. Nah, terakhir decoder cinta. Gimana cara cinta? Bikin kejutan. Kejutan garansi, betul? Ya. Ya, after sales yang dia tak terduga-duga cinta. Iklan retargeting, bayang-bayangin tentang wah luar biasanya. Enggak jualan enggak? Luar biasanya kan. Itulah kenapa branding itu mahal, teman-teman. Branding itu mahal. Teman-teman tahu apa jus buah itu apa? Bosita. Nah, ya jus itu dibeli oleh berapa miliar, cuma beli ininya aja, logonya aja, itu branding. Jadi kalau pengen ngejus tanpa kunyah-kunyah dan beli di supermarket, beli apa? Bosita. Pikiran cari Bosita. Apapun makanannya, minumannya, itulah kenapa teh botol ataupun es teh itu laris banget dimanapun. Pasti di setiap restoran itu pasti ada es teh karena kita di resepsi. Kemudian kalau misalnya acara kedinasan, apa yang mineral yang sering? Aqua, biar apa? Fokus. Kita kenapa masih nggak tahu? Oke ya, baik ada pertanyaan? Jadi buatlah cinta, kejutan, bonus spesial itu kejutan. Nah, orang senang dengan kejutan, hadiah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Bisnis anak jangka panjang. Oke, baik, kita kurang lebih 5-10 menit. Ada pertanyaan? Belum kita akhiri? Sudah lebih 5. Oke, silakan. Kalau kita kan tadinya, kalau saya kan tadinya toko Oke. toko offline ya. Offline. Nah kan kita kan kalau jualan tapi nggak ada produk kan, kita kan produknya banyak. Oh, banyak ya? Tapi khusus buat baju-baju anak kecil. Oh, banyak anak kecil, oke. Nah maksud kalau nanti brandingnya tuh gimana? Oh, target ini coba Bapak gini, Mas gini. Saya anak kecil itu targetnya siapa? Orang tua Bapak atau Ibu? Atau orang tuanya? Orang tuanya, oke. Orang tuanya ini lihat umurnya orang tua muda atau sudah berumur, sudah tua atau Muda ya? muda ya, oke. Ini untuk laki-laki atau perempuan? Kalau produktif sih laki-laki perempuan. Oh, laki-laki perempuan, oke. Ini untuk anak aktif, anak sekolah, anak pendiam atau apa? Semua sih ya. Semua ya, oke. Coba Mas pilih satu, misalnya saya pengen aktif ya, contoh ya aktif. Berarti nanti konten saya adalah bagaimana membuat anak saya aktif. Misal ya, Mas konten ya anak, misalnya kasih apa model anak yang ibunya sama anaknya misalnya bermain di apa namanya, bermain di taman bermain di halaman ya, dan konten itu kontennya adalah aktif. Nah jadi nanti mengkomunikasikannya adalah toko ini akan membuat anak Anda aktif. Jadi solusi bagi anak Anda yang kurang kan ada ya anak-anak yang diam, takut sama rame gitu ya. Nah bisa jadi itu salah satu Mas. Atau bisa dispesifik lagi, misal ya saya punya ini saya punya teman di Bandung, itu dia jual baju ibu-ibu itu size gede ya. Dia itu keren banget tagline-nya. Jadi dia itu bikin ruko
bikin untuk size gede ya, size gede, baju untuk cewek, ibu-ibu, target marketnya 35 ke atas, ibu-ibu, dan itu luar biasa ya. CS-nya, si salesnya itu ibu-ibu juga gemuk, kasirnya ibu-ibu gemuk, termasuk dianya gemuk, lengkap. Jadi ketika ada yang gemuk datang, nyaman nggak dia? Nyaman. Itu saya. Tahu nggak tagline-nya apa? Pengen tahu nggak teman-teman? Tagline ini, we are you. Keren nggak teman-teman? Dia dapat loyalis. Jadi orang gemuk itu aja. Soalnya cewek gemuk, kasirnya gemuk, sama si ownernya gemuk. Ketika orang gemuk datang, nyaman nggak? Dia akan beli di sini terus. Apalagi tagline-nya, we are you. Kami adalah kamu. Kalau panjang, buka cabang. Iya, keren nggak? Anda harus menjadi itu. Kalau ada yang kayak bis, kalau mau di era bisa tuh, scarcity injeksi kredit. Oke, dua lagi yuk. Ini kan bayangan saya Ya, saya misalnya pakai oke, masalahnya kan orang yang 50 tahun ke atas. oke. Tapi kan orang 50 tahun ke atas ini kan nggak lihat Facebook. Nah, ini gimana komunikasi? Oh enggak, kalau di Facebook kita bisa cek Pak 50, saya lihatin ya. Ya. Di Facebook itu Pak, karena penduduk Indonesia ini kan ada 250 juta orang Pak. Jadi penduduk Indonesia ini ada 250 juta orang. Nah jadi kita bisa menganalisa, katakanlah Bapak nanti 50 ke atas, kita bisa lihat misalnya di Facebook gitu ya. Nah, misalnya saya target, katakanlah saya mau umroh ya Pak ya. Saya atau apa? Yang ini yang herbal. Herbal ya, Pak ya. Nah saya misalnya saya dapat lead ya, dapetin customer, calon ya. Nah saya bisa target, saya target Indonesia, kita bisa lihat ya. Ini saya target Indonesia, ini ya di Indonesia. Nah ini umur katakanlah saya target 50 ke atas. Nah nanti Facebook ngasih tahu estimasinya ada 111 jutaan Pak. Estimasi yang buka Facebook. Yang umur itu ya. Iya. Nah, Mas, saya mau targetnya Palembang, Mas. Berapa? Oh, bisa. Bisa Palembang. Oke, Palembang ya. Palembang. Nah, ini ya. Sumatera. Nah, itu Pak. Gede nggak Pak? Ada 194 orang. Masih kok Pak. Bapak saya pakai Facebook. Bapak saya. Kita harus pakai data. Nah di iklan kita bisa tahu. Tapi yang penting adalah yang itu merah, kuning, hijau. Oke, satu lagi. Oh siapa? Dan tadi kalau hit dan run itu kita berubah produknya. Iya betul. Itu berpengaruh nggak ini dengan lead yang sudah kita dapatkan yang sebelum iklan-iklannya? Ya kalau beda produk pasti karena beda market. Beda produk, beda market. Tapi kalau marketnya sejenis masih bisa Pak. Contoh jual sepatu kan kita bisa jual kaos kaki afternya ya. Misalnya jual apa lagi? Misalnya jersey ya, bisa jual celananya atau bolanya kayak gitu. Tapi kalau beda banget, misalnya kita jual jersey, tiba-tiba kita switch jual kue, beda banget kan? Itu nggak bisa, harus market baru. Jadi Oke? kalau branding itu kita harus punya satu produk aja Pak, jangan banyak-banyak. Ya kalau misalnya bisa satu tapi gede, is okay. Apalagi Ya jangan banyak macam. Iya kalau saran saya. Misalnya kita jualan baju, jualan skincare, jualan apa lagi, itu bisa mempengaruhi persepsi customer. Iya setiap produk tuh macam-macam beda ini. Setiap problem tuh pasti obatnya beda-beda kan. Setiap penyakit punya beda obat kan. Nah sama dengan itu Pak. Produk tuh punya macam-macam. Tapi kalau kita sebagai bisnis, kalau udah paham ini mau buka bisnis apa aja bisa kan? Karena teman-teman udah ngerti selling branding. Tapi dari sisi customer kan dia nanti berpikir orang ini jualan apa sih, banyak sekali jenisnya. Oh beda ini Pak, beda perusahaan.
bikin perusahaan saya lain ya. saya perusahaannya ketika saya jualan digital marketing, market saya digital marketing Pak. Ketika saya jualan skincare ya, ini saya lihat skincare. Skincare saya ini Instagram. Instagram. Nah ini Violeta. Nah ini saya jual emak Pak. Mereka nggak ngerti digital marketing. Ya beda Pak. Beda brandingnya. Nah ketika saya jualan kurma beda lagi. Jadi saya jualan skincare. Kemudian saya jualan tools beda lagi Pak. Nah serunya adalah kalau kita bisa ngiklan, bisa dapat apa aja Pak. Itu banyak di akun Facebook utamanya atau di akun Facebook atau di iklan. Kalau mau cepat iklan Pak. Iklan itu mempercepat proses. Nah, maksud saya gini, ini kan ada skincare, Oh iya. ada digital, produk digital kan. Iya. Ini perusahaannya itu di akun utama atau di apa? Oh iya. Kalau iklan, saya kebetulan saya advertiser expert di iklan. Jadi perusahaan saya yang saya pegang itu saya semua Pak. Jadi ketika saya jualan apa siap, oke saya iklan ini ketika saya Pak. Tapi ketika kalau kita sebagai owner ya, saya kurang ngerti nih, rekrut aja advertiser masing-masing Pak. Perusahaan ini advertiser ini, perusahaan ini advertiser ini beda-beda. Tapi karena kalau saya mendalami traffic, jadi semua perusahaan saya iklan semuanya. Yang lain eksekusi aja. Sampai Ya. saya coba bilang untuk targeting ya, namanya targetnya itu anak umur 17 tahun, 18 tahun. Di Facebook itu tidak bisa kita ditargeting. Oh iya. Cuma ini bisa kalau kita kan saya punya sekolah nih, sama target anak tamat SMA kan 17 tahun juga kuliah kan gitu. Iya. Saya buat target. Detail targetnya nggak bisa gitu. Anda saja bisa sama wilayah. Gimana tuh? Ya, update terbaru Pak, umur 21 ke bawah udah bisa lagi Indonesia. Iya, Indonesia, khusus Indonesia. Sudah bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, 21 nggak bisa. Ya tapi memang dia nanti jalan, tetapi untuk detail target ini nggak bisa gitu. Dia bisa contohnya dia tamat SMA nggak bisa gitu. Oh nggak bisa Hanya Pak. umur Iya. saja gitu bisa gitu. Iya. Gitu ya. Kenapa maksudnya? Iya kenapa? Gitu? Oh iya. Karena kita nggak ngasih tahu ke Facebook. Detail targeting itu dapatnya dari mana? Dari data yang kita isi. Waktu itu kita ditanya nggak, kamu lulusnya sudah lulus atau belum? Atau misalnya, ya kita cuma ditanya SMA-nya tahun berapa, gitu ya? Tapi nggak di contoh, kamu kuliah tahun berapa? Tapi nggak ditanya kapan selesainya, betul ya? Nah, Saya tidak. iya, itu nggak ditanya. Sama dengan jadi banyak menu-menu yang nggak ditanya sama Facebook, tapi kita butuhkan. Nah, gimana caranya? Lakukan pendekatan aja Pak. Itu nggak bisa dipaksain, karena menu itu memang nggak ditanyakan sama Facebook. Contoh, kucing itu nggak ada di Facebook, tapi cats itu ada. Karena waktu kita daftar cat bahasa Inggris, jadi ada menu yang memang nggak bisa. Gimana caranya? Lakukan pendekatan aja. Oke, satu lagi ya. Oke. Dalam targeting tadi, minat itu penting. Tadi kan kita ada targeting, kalau kita iklan di Facebook ada minat tuh. Kayak kami kan misalnya memasukkan minat Ya. space delay, Ya. notice gitu. Iya, betul. Itu penting dalam targeting atau gimana? Oh iya, Karena sering boncos gitu. betul. Oh iya. Kalau boncos itu apa namanya? Boncos itu adalah kesimpulan dari funneling. Oke, boncos itu kesimpulan dari funneling. Contoh ya, contoh. Saya kasih tahu ya. Ketika funneling itu kayak gini, perjalanan customer iklan. Ini saya bicara iklan ya, nggak bicara ini lagi ya. Bicara iklan ya. Boncos itu adalah kesimpulan dari funneling. Ya. Contoh, oke ya.